Oke, teman-teman, dengan Kak Vino kembali di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang listrik statis, dan ini adalah bagian tentang kapasitor. Ya, jadi kapasitor itu alat-alat yang digunakan untuk menyimpan muatan ya, teman-teman. Kalau tahu peralatan elektronik ada yang bentuknya seperti ini, nah ini kapasitor ya. Jadi kapasitor itu adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik, diukur dengan kapasitansi atau kita sebut dengan kapasitas. Simbolnya adalah C. Dia punya satuan farad ya, farad. Nah, rumusnya adalah C itu dicari sebagai muatan dibagi potensial atau muatan dibagi tegangan ya. Nah, kemudian pada suatu bahan tertentu dengan permisivitas bahan EB, nilai kapasitas itu juga bisa dicari dengan mengalihkan kapasitas yang ada di udara dikalikan dengan permisivitas bahannya, seperti itu ya. Kemudian kalau dalam kapasitor keping sejajar, itu kita juga mempunyai rumus kapasitas itu sebagai A dikali E0 dibagi D. Ya, ini rumus-rumus yang akan kita gunakan. Ya. Kita lihat di contoh ini, sebuah kapasitor yang dimuati dengan baterai 2 mV dapat menyimpan muatan 5 kali 10 pangkat minus 12 kolom. Hitung kapasitas kapasitor itu. Kita tinggal masukkan saja teman-teman ya. Jadi di sini V-nya itu 2 mV, berarti 2 kali 10 pangkat minus 3 volt. Kemudian muatannya 5 kali 10 pangkat minus 12 kolom. Jadi kita tinggal masukkan ini 5 kali 10 pangkat minus 12 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 3 ya. Kita dapatkan 2,5 dikalikan 10 pangkat minus 9, satuannya adalah farad. Seperti itu. Kemudian ini sebuah kapasitor keping sejajar memiliki keping persegi panjang 10 cm x 8 cm dan terpisah pada jarak 2 mm. Jika banyak muatan yang dapat dipindahkan dari satu keping ke keping yang lain adalah 0,531 nanokolom, itu kapasitasnya dan beda potensial yang dihasilkan. Jadi kita akan gunakan rumus ini. Pertama kali kita data dulu teman-teman, ini adalah A ya, persegi panjangnya 10 dikali 8 berarti luasnya adalah 80 cm persegi atau 8 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Lalu terpisah pada jarak 2 mm itu D teman-teman ya. 2 kali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian banyak muatan yang dapat dipindahkan dari satu keping ke keping yang lain adalah 0,531. Itu adalah Q. Yang saya selipkan di sini aja 0,531 nanokolom, berarti dikalikan 10 pangkat minus 9, atau kita bisa jadikan 5,31 dikalikan 10 pangkat minus 10 kolom ya. Nah, untuk kapasitas kita bisa langsung gunakan rumus itu teman-teman ya. Jadi E0 itu sudah pasti disediakan ya. E0 itu 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Jadi kita tinggal masukkan E0-nya 8,85 kali 10 pangkat minus 12 dikalikan A-nya 8 kali 10 pangkat minus 3 dibagi D-nya 2 kali 10 pangkat minus 3 ya. Di sini berarti kita dapatkan 8,85 dikali 8 dibagi 2. Kita dapatkan 35,4 dikalikan 10 pangkat minus 12 farad ya. Nah, untuk menghitung beda potensial tinggal kita balik dari rumus ini ya, teman-teman. C sama dengan Q per V. Sehingga kalau kita mencari V berarti Q per C ya. Q-nya adalah 5,31 kali 10 pangkat minus 10. C-nya 35,4 dikali 10 pangkat minus 12. Ini saya hitung 53,1 dibagi 35,4. Itu dapatnya ternyata 1,5 persis. Yang ini jadinya 10 pangkat minus 11 ditambah 12. 10 pangkat 1. Jadi pas ketemunya adalah 15 volt. Seperti itu ya. Oke, jadi rumus-rumus aja teman-teman ya. Kemudian ini, sebuah kapasitor mempunyai kapasitas sebesar 5 mikrofarad bila ada udara di antara keping-kepingnya, dan 30 mikrofarad bila di antara keping-kepingnya ditempatkan lembaran porselin. Hitung konstanta dielektrik porselin. Nah, ini konstanta dielektrik itu ini teman-teman. Ya, jadi kita punya C ya, C
itu adalah 5 mikrofarad, ya 5 kali 10 pangkat minus 6 farad. Sedangkan ketika ada bahan, kita sebut CB, itu 30 mikrofarad. 30 dikalikan 10 pangkat minus 6. Nah, kita mau mencari permisivitasnya. Tinggal kita masukkan ini aja. Kalau mencari permisivitas berarti CB dibagi dengan C. 30 dikali 10 min 6 dibagi 5 kali 10 pangkat minus 6, kita dapatkan 6. Tanpa satuan ya teman-teman untuk permisivitas bahan. Ya, ini adalah hitungan sederhana tentang kapasitor. Berikutnya nanti kita akan membahas tentang susunan kapasitor, seri, dan paralel. Oke ya, sampai jumpa di video selanjutnya.